Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Selama beberapa waktu ke depan, seperti biasa, kita akan mengupas, membincangkan berbagai serba-serbi persoalan dalam kehidupan, ditinjau dari perspektif Islam ya. Dan seperti biasanya, jika ada pertanyaan, jika ada sesuatu yang mau didiskusikan, silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah perhiasan yang kita gunakan atau kita pakai setiap hari itu wajib dikeluarkan zakatnya? Yang kedua, jika sebuah perhiasan yang kita gunakan setiap hari tadi sudah mencapai nisab dari zakat tadi, apakah zakatnya dikeluarkan setiap tahun ataukah dikeluarkan cukup sekali saja? Mohon penjelasannya. Baik, ya. Jadi perhiasan emas ya yang dipakai itu wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun ada ya yang berpendapat juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu perhiasan ya, merujuk ke sebuah hadis marfu yang dikeluarkan oleh sahabat Jabir. Tetapi kita kembali ke dalil ya, selama memang masih ada hadis-hadis atau dalil yang lebih tegas dalam proses pengaturan tadi, yang bersumberkan dan sampai langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi harta atau perhiasan dalam bentuk emas ya, itu wajib memang dikeluarkan zakatnya berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin ya. Jadi Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadayya fatahatin min warikin faqala ma hadza ya Aisyah faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah qala atu'addina zakatahunna qultu la'au masya Allah qala huwa hasbuki minan nar ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku, lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak. Lalu beliau bertanya, apakah ini wahai Aisyah? Aku pun menjawab, saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah sudah engkau keluarkan zakatnya? Belum, jawabku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa hasbuki minan nar. Cukuplah itu untuk memasukkan dalam api neraka ya. Nah, jadi ini dalil ya, perhiasan yang dipakai setiap hari itu wajib dikeluarkan zakatnya ya. Jadi saya pikir kalau ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahwa perhiasan yang kita gunakan dalam wujud emas ataupun perak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, itu terbantah ya dengan hadis ini yang saya pikir sangat tegas mengatur bahwa perhiasan yang digunakan setiap hari itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, pertanyaan yang kedua, masing-masing benda ya, baik itu emas ataupun perak, itu punya batasan nisabnya sendiri-sendiri ya.
dengan haul selama 1 tahun. Nah, sehingga memang tadi pertanyaannya bagaimana dengan perhiasan emas ya. Jadi perhiasan emas dikeluarkan zakatnya yang pertama jika kepemilikan atau haulnya itu sudah berlangsung selama 1 tahun berdasarkan dalil ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zakata fi mali hatta yahulla alaihi haul. Tidak ada zakat atas harta kecuali yang telah melampaui 1 haul atau 1 tahun ya. Nah, kemudian yang kedua sudah mencapai ukuran nisabnya. Jadi nisab dari emas itu 85 gram atau setara dengan 20 dinar emas murni ya. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Ali bin Abu Thalib ya. Walaysa 'alaika say'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa khala 'alaiha al-khawlu fa fiha nisfu dinar. Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun dalam emas sampai memiliki 20 dinar. Jika telah 20 dinar dan berlalu 1 haul, ya. Jadi saya pikir hadis dari Ali bin Abu Thalib ini juga sangat jelas. Jika telah 20 dinar artinya 85 gram dan berlalu 1 haul. Jadi sudah lewat 1 tahun kepemilikan, maka terdapat padanya zakat setengah dinar ya. Jadi setengah dinar itu dari 20 dinar kan 1/40, jadi sama dengan 2,5%-nya. Jadi pertanyaan yang ketiga tadi, dikeluarkannya cukup sekali saja atau setiap tahun. Maka berdasarkan hadis dari Imam Ali tadi saya pikir sangat jelas ya, bahwa selama perhiasan emas tadi masih berada dalam kisaran nisabnya 85 gram, kemudian berlalu waktu 1 tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya, 1 tahun setelah itu masih dimiliki lagi, ya tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi membayarkannya setiap tahun ya, jadi bukan sekali untuk setiap perhiasan ya, tetapi selama perhiasan itu masih dimiliki, setelah itu berlalu waktu 1 tahun dan tetap dia miliki, maka keluarkanlah zakatnya setiap tahun 2,5% atau 1/40 dari ukuran 20 dinar ya, atau 2,5% dari 85 gram emas ya. Yang nanti bisa dihitung sendiri berdasarkan acuan harga emas pada saat ini ya. Jadi saya pikir itu ya, sehingga jangan sampai kita ini di dunia bersolek ya, kemana-mana pakai emas ya. Kalau misalnya wanita muslimah berjilbab, saya pikir kalau pakai kalung emas kan kalung emasnya juga tidak kelihatan. Wong kalung emasnya berada di dalam pakaian, paling yang melihat suaminya kan begitu ya. Pakai anting-anting dari emas juga tidak kelihatan kan di dalam jilbab ya. Paling yang bisa diperlihatkan kepada orang mungkin gelang emas ya. Tetapi apapun itu selama itu digunakan, misal di rumah pakai kalung emas, pakai anting-anting emas ya untuk berhias di depan suami agar kelihatan lebih cantik dan menarik begitu, tetap dikeluarkan zakatnya ya. Dan jangan akal-akalan ya, nanti menjelang 1 tahun dijual dulu 5 gram biar tidak mencapai ukuran nisabnya, agar terhindar dari kewajiban berzakat ya. Jangan ya. Jadi Allah Maha Tahu ya, dan Allah Maha melihat bahkan apa yang baru terniatkan di dalam hati kita ya. Semoga harta yang kita miliki, perhiasan yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi sesuatu yang berkah ya, sesuatu
yang bermanfaat di dunia, juga menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia kita banggakan, tetapi justru di akhirat dia menjadi sebab bagi seseorang untuk masuk ke neraka. Ya, demikian, semoga bermanfaat ya, dan semoga menambah pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.